Alasan gue beli Tecno Spark 30 Pro tuh ada dua. Pertama, pengen banget nyobain brand dari Tecno. Dan kedua, lihat kolaborasinya dong. Si Optimum Pride dong. Gokil, dilihat dari reduce-nya udah menjanjikan. Apalagi pas tahu harganya dimulai dari 1,8 juta. Bah, ini menarik banget. Tapi sebelum itu gue pengen bahas unboxing experience-nya. Let's go. Lihat dusnya deh, tinggal di slide keluar, itu ada kotak yang kalau misalkan kalian buka ada hidden gems jadi poster. Dan di kotak utamanya ini ada logo Autobot mengkilat, plus di sekitarnya ada texture emboss yang kelihatan keren. Bukanya pun juga elegan, tinggal dipotek aja, langsung kelihatan dus kecil yang isinya casing, tapi bukan sembarang casing, karena ada aksen biru transparan jadi berasa premium. Brand lain kalau misalkan ada kolaborasi harus belajar dari Tecno sih, karena ini menyeluruh banget. Lanjut, di bawahnya ada HP. Mungkin kalian tanya, Bang, chargernya ada di mana? Wah, ini tinggal di slide aja keluar. Jadi berasa keren unboxing experience, dan perintilannya itu bisa gue nilai 9 dari 10. Bisa 10 kalau misalkan SIM ejectornya ada logo Autobot sih. Tapi sekarang kita lanjut bahas HP-nya. Gila, fisik HP ini tuh berasa totalitas. Ya, dimulai dari kameranya yang banyak permainan warna, berbagai tekstur, dan dalam segi finishing warnanya ada campuran biru, merah, silver. Gue yakin kalau misalkan kalian fans Transformers gak akan kecewa. Walaupun ya memang ini feels-nya agak menipu. Ya, kalau misalkan kalian lihat, frame-nya itu dibuat mengkilat, tapi pasti pegangnya agak berasa murah. Dan untuk back cover-nya, ini hanya back cover glossy yang gampang nempel sidik jari sekaligus bikin HP legend. Walaupun ya gue senang dalam segi build quality-nya ini masih solid, gak ada kopong sama sekali, dan masih tersedia fitur IP54 splash and dust resistant. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, ini masih bisa. Ketika gue pegang menggunakan satu tangan, gue juga senang sih, karena ini gak terlalu ngotak, bobotnya ini oke lah ya, dan juga masih tipis banget. Apalagi tombol-tombolnya tactile dan sangat gampang untuk dijangkau. Bagian yang paling bikin gue skeptis itu jujur ada di kameranya. Emang resolusi menggunakan 108 megapiksel, tapi sebagus apa sih? Oke, hasil foto di kondisi daylight-nya menurut gue ini cukup konsisten. Ya, ketika point and shoot dynamic range-nya ngangkat, highlight-nya bagus, tone mendekati natural, dalam segi 3 kali sensor zoom-nya juga tajam banget. Walaupun ya ketika gue foto di posisi yang sama, ISO-nya bisa berubah, tapi ya nggak masalah. Dan ketika foto menghadap matahari, ada indoor campur outdoor, barulah yang jadi masalah, karena hasil foto kelihatan blown out, mesti mainin sedikit exposure biar kelihatan kayak kondisi asli. Tapi satu yang gue seneng, ketika mau fokus kemanapun itu sangat fleksibel untuk hasilin foto depth of field yang natural kayak gini, atau mau fokus ke objek belakang juga bisa. Lanjut ngomongin foto di kondisi low light, ya ketika cahayanya remang-remang banget, emang detailnya turun banget, berasa soft banget. Jadi kalau misalkan kalian mau foto di low light harus ada sedikit cahaya biar detailnya bisa naik. Dalam segi highlight memang masih kurang, jadi saran gue nyalain fitur night mode biar semuanya bagus. Dalam segi kontras naik, detail tajam, noise green berkurang seperti yang bisa kalian lihat, dan tone warna pun jadi lebih normal, gak kekuningan. By the way, ini contoh hasil kamera depannya. Udah nyalain ultra steady tapi masih getar seperti yang bisa kalian lihat ini guys, jadi mesti diimprove. Jadi ini dia contoh video 1080p 30 fps. Dari segi dynamic range ya ini oke lah, walaupun ya ini agak blown out langitnya karena lagi di kondisi indoor terus menghadap keluar. Kalau misalkan mau lebih bagus mesti tap mainin exposure dan turunin sedikit baru kelihatan lebih bagus yang bisa kalian lihat. Dan sekarang kita langsung akan menghadap ke langit ya guys. Nah, tap fokus lagi. Oke sih, ini dynamic range-nya berasa. Nice. Spesifikasi di HP ini tuh seperti biasanya traction holding, ada di tempat aman yang nggak mungkin salah. Chipsetnya menggunakan Helio G100, kombinasi RAM 8GB, dan storage ada 2 pilihan. Mau hemat ada 128GB, atau kalau butuh yang lebih besar ada 256GB. Yang pasti kedua teknologi RAM dan storage-nya sama, plus masih tersedia expansion 1 slot dedicated microSD yang support sampai 1TB. Untuk angka benchmark semuanya solid sesuai ekspektasi, dan ketika gue mau main game, seperti yang gue bilang, ada di tempat yang aman. Main MLBB, gue senang bisa kebuka Ultra Plus Ultra yang optimize main 4 kali rank match non-stop. Itu berasa banget mulusnya, nggak ada frame drop sama sekali, dan suhu pun relatif anget-anget doang, nyentuh di 40 derajat. Ketika gue coba yang lebih berat kayak Minecraft 4 jam non-stop, emang sih sesekali ada frame drop ketika lagi creepernya meledak atau kita lagi melakukan animasi yang banyak, tapi itu hanya sesekali. Dan yang gue apresiasi, suhunya cuma anget
anget-anget doang mentok di 42 derajat. Ingat, gue main 4 jam di kondisi indoor tanpa AC. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk penggunaan setiap hari gimana? Karena gue bukan gamer. Oke, menurut gue ya, ini masih dalam segi softwarenya yang masih kurang optimize. Ya, alias animasinya High Touch OS tuh masih kurang mulus, kurang fluid. Jadi berasa kayak endet-endet walaupun ya sebenarnya nggak ada masalah. Itu berasa kalau misalkan kalian pengen buka tutup aplikasi yang cepet baru berasa. Ngomongin soal software nanti akan gue bahas setelah ini. Bodi HP ini emang cakep, tapi begitu lihat depannya, tebel banget bro. Yang ngerti sih harga segini, tapi mungkin next bisa ditipisin sedikit biar lebih bagus. Ya, untungnya dunia masih berputar. Untungnya sih emang kualitas layarnya tuh bagus. Refresh rate-nya bisa dipaksa 120 Hz ke semua aplikasi walaupun memang adaptifnya turun hanya ke 60 Hz, tapi setidaknya ini mulus. Sentuhan layar ketika dipakai main game pun juga gua nggak ada keluhan, nggak ada delay, multitouch-nya lancar, fingerprint udah ada di dalam layar walaupun ya memang performanya nggak secepat yang gua kira, tapi at least ini berfungsi dan bekerja cukup baik. Sentuhan layar ketika tangan kalian ada keringetan juga masih bisa kebaca, walaupun ya ini agak berasa lebih delay, tapi ya ini hanya dipakai kalau misalkan tangan kalian basah. Jadi pastikan layar harus selalu kering, karena ya iyalah main HP kok basah-basah itu di mana bro? Lanjut, ketika gue pakai buat nonton pun juga kualitas panel AMOLED-nya ini berwarna. Bahkan kalau misalkan nggak sesuai dengan preferensi kalian, bisa diatur mau yang lebih vivid, atau kalau misalkan mau dibikin layarnya lebih kuning biar mata lebih aman, juga tersedia fitur-fitur tersebut. Brightness ketika dipakai di kondisi outdoor, menurut gue ini lebih dari yang gue harapin sih. Kelihatan cerah buat HP 1,8 jutaan. Paling komplainnya ada dua. Pertama, screen protectornya yang gampang baret, dan kedua, masih pakai ATSD alias always 10 second display. Untuk ketahanan baterai 5000 mAh di HP ini menurut gue sesuai ekspektasi. Ketika dipakai intense main Genshin Impact campur MLBB, nonton YouTube, scrolling Instagram, semuanya menggunakan koneksi seluler data di kondisi indoor tanpa AC. Masih bisa dapat screen on time 6 jam 43 menit. Dan ketika gue coba geber main Minecraft full non-stop menggunakan koneksi Wi-Fi, itu bisa dapat screen on time 4 jam 45 menit. Menurut gue ya jelas ini oke. Walaupun ya awal minggu pertama pakai, gue tuh ngerasa aneh. Standby dibiarin dari jam 2.24 subuh sampai jam 2 siang, maka baterai 11%. Padahal kondisinya di airplane mode dan dibiarin ya nggak dipakai. Kemudian ketika AI udah ngebaca pola gua biasanya di standby-nya jam berapa, mulailah konsumsi baterainya lebih normal. 12 jam didiemin, maka baterai paling cuma 4%. Baru cakep. Ngomongin soal charging, gue seneng. Buat HP 1,8 juta udah support 33 watt dan ada 3 opsi ngecharge. Kalau misalkan kalian pengen pelan, pengen yang biasa, atau pengen ngecharge yang ngebut juga tersedia. Ketika gue aktifin yang paling cepat, ngecharge dari angka 5-100%, maka waktu 60 menit yang masih oke. Walaupun ada dua hal yang gue komplain. Pertama, kalau misalkan mau colok charger ke HP, itu keras banget. Dan kedua, mau colok kabel USB ke kepala chargernya, berasa keras. Ya itu berasa murah banget sih. Sisanya ya aman aja. Buat gue yang baru pertama kali nyobain HiOS, ini menarik. Mirip kayak Transsion Holding lainnya. Jadi kalau misalkan udah pernah menggunakan Infinix atau itel, bakalan cepet terbiasa. Iya, dalam segi user interface-nya nggak banyak yang dimacem-macepin. Kontrol panelnya gampang kelihatannya, gampang diakses. Dalam segi notification-nya tertata rapi. Ini dari aplikasi bawahnya nggak banyak yang muncul. Bloatware-nya pun masih relatif oke lah ya, nggak terlalu banyak. Dan yang paling gue seneng, untuk kolaborasi sama Transformers ini, sampai Teams di home icon-nya tuh semua berubah, plus ada wallpaper dan always 10 second display-nya itu logo Autobot, jadi kelihatan menyeluruh totalitas. Dalam segi fitur-fitur yang dikasih pun juga banyak banget. Kalau misalkan kalian mau transfer file ke sesama Transsion Holding, ada airdrop-nya khusus yang namanya Instant Transfer. Kalau misalkan kalian pengen punya ala-ala Dynamic Island buat tampilin quick notification, juga tersedia namanya Dynamic Port. Kalau mau main game menggunakan game mode, pilihannya banyak plus support by fast charging. NFC-nya bisa dipakai buat akses kartu. Jadi kayak gila banget sih. Menurut gua mind blowing. Apalagi masih tersedia IR Blaster buat kontrol semua remote elektronik di rumah kalian.
Gila, ini fitur seabrek. Bahkan untuk speakernya udah pakai stereo. Ya walaupun memang untuk kualitas suaranya ini lebih dominannya ke treble dan kenceng-kencengan doang, bassnya agak redup, tapi tetap oke banget. Plus masih ada port jack 3.5 loh. Gila. Kalau misalkan kalian pengen dengerin kualitas suaranya, ini gue langsung aja pasang lagu, buka YouTube dulu sebentar guys. Dan di volumenya 100%, Mesuk pasang earphone dan headset, gue play sekarang. Ya, kayak gitu. Ya, walaupun yang saat ini satu concern gue itu ada di bagian soal software update. Kalau ngelihat security patch-nya, ini masih bulan Desember, sedangkan sekarang video ini gue record di bulan Februari. Oh ya, by the way, HP ini udah menggunakan Android 14 ya. Kesimpulannya, Tecnospark 30 Pro ini menurut gue too good to be true. Dimulai dari harga 1,8 juta, segala kekurangan kayak bezel tebal, rutinitas update-nya, dalam segi hasil kameranya yang kurang, itu semua ketutup sama kelebihan-kelebihannya yang terlalu banyak. Spesifikasinya oke banget, baterainya awet, nge-charge-nya ngebut, fitur-fiturnya tuh seabrek. Apalagi kolaborasi sama transformer yang totalitas banget menurut gue. Jelas gak masuk akal. Bahkan kalau misalkan kalian mau beli varian tertingginya pun masih worth it. By the way, buat kalian yang udah menggunakan smartphone yang satu ini, jangan lupa juga share pendapat keluh kesahnya, supaya yang lain yang lagi bingung juga bisa dapet jawaban pasti harus beli atau skip, karena itu yang paling penting. So guys, gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau memang misalkan terbantu, jangan lupa like-nya, share ke teman-teman, sekaligus subscribe, plus nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.